Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini saya akan membahas materi tentang apresiasi prosa fiksi serta menganalisis sebuah cerpen berdasarkan esai Sutarji Kalzumbahri, yakni mengenai penyakit-penyakit pada cerpen Indonesia. Namun sebelum itu kita harus tahu terlebih dahulu apa itu prosa. Prosa atau yang lebih dikenal dengan fiksi adalah salah satu jenis dari sastra yang bersifat naratif dengan menceritakan suatu cerita rekaan, khayalan, dan tidak bersifat asli. Prosa terbagi menjadi dua macam, yakni prosa fiksi dan prosa non-fiksi. Prosa fiksi ialah prosa yang berupa cerita rekaan atau khayalan pengarangnya. Isi cerita tidak sepenuhnya berdasarkan pada fakta. Prosa fiksi lebih mengutamakan faktor imajinasi atau rekaan daripada faktor kenyataan. Sedangkan prosa non-fiksi ialah karangan yang tidak berdasarkan rekaan atau khayalan pengarang, tetapi berisi hal-hal yang berupa informasi faktual atau berdasarkan pengamatan pengarang. Prosa non-fiksi lebih mengutamakan fakta daripada imajinasi. Prosa fiksi terbagi menjadi tiga macam, yaitu cerita pendek, dongeng, dan novel. Sedangkan prosa non-fiksi dibagi menjadi 5, yakni esai, kritik, biografi, autobiografi, dan sejarah. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai perbedaan puisi dan prosa. Perbedaan pertama antara puisi dan prosa terletak pada struktur bahasa yang digunakan. Puisi memiliki struktur bahasa yang berbeda dari prosa. Puisi memiliki penggunaan bahasa yang lebih padat dan singkat. Sementara itu, prosa memiliki struktur bahasa yang lebih bebas dan mengikuti tata bahasa yang lebih formal. Perbedaan kedua antara puisi dan prosa terletak pada tema dan isi yang disajikan. Puisi biasanya membahas topik-topik yang lebih abstrak dan seringkali terkait dengan perasaan, sementara prosa membahas topik-topik yang lebih konkret dan seringkali terkait dengan kisah atau cerita. Puisi biasanya menggambarkan perasaan atau pikiran penulis, sedangkan prosa menggambarkan suatu kejadian atau cerita yang terjadi. Perbedaan ketiga antara puisi dan prosa terletak pada panjang tulisan. Puisi biasanya memiliki panjang tulisan yang lebih pendek dan singkat, sementara prosa memiliki tulisan yang lebih panjang dan terstruktur. Puisi terdiri dari beberapa baris atau bait, sementara prosa terdiri dari beberapa paragraf. Perbedaan keempat antara puisi dan prosa terletak pada gaya bahasa yang digunakan. Puisi menggunakan gaya bahasa yang lebih artistik dan puitis, sementara prosa menggunakan gaya bahasa yang lebih formal dan jelas. Perbedaan kelima antara puisi dan prosa terletak pada tujuan penulisan. Puisi biasanya ditulis untuk mengekspresikan perasaan atau pikiran penulis, sementara prosa ditulis untuk memberikan informasi atau cerita kepada pembaca. Prosa fiksi mempunyai dua macam bentuk, yaitu orality dan literasi. Orality yakni berasal dari lisan atau mulut ke mulut dan tidak diketahui siapa pengarangnya, atau biasa disebut anonim. Yang kedua, literasi atau tidak nyata. Selanjutnya, apa sih tujuan apresiasi prosa fiksi? Tujuan mengapresiasi prosa fiksi salah satunya dapat menambah pengalaman dan memperkaya imajinasi. Banyak nilai kehidupan yang disampaikan dalam cerita prosa fiksi. Di antaranya adalah hubungan sosial antara masyarakat, ras, kelas sosial, dan gender. Dalam artikel Sutarji Kalzumbahri pada tahun 1972, beliau menyebutkan bahwa ada beberapa penyakit dalam cerpen Indonesia. Yang pertama, abstraksi. Cerpen yang baik mengkonkretkan yang abstrak. Ide, filsafat, sistem moral adalah hal abstrak yang harus dikonkretkan, dihidupkan dengan peristiwa, momen, dan karakter. Yang kedua, kecenderungan ingin merangkum terlalu banyak ide, hal, atau peristiwa dalam sebuah cerpen. Yang ketiga, kurangnya disiplin dalam hal menulis, kurang memperhitungkan dengan cermat cara penyampaian. Yang terakhir, kurangnya keterampilan dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selanjutnya, kita akan membedah sebuah cerpen berdasarkan esai Sutarji Kalzumbahri. Cerpen ini berjudul Jasmine karya Gol Agong. Cerpen ini menceritakan tentang seorang anak perempuan yang cantik bernama Jasmine. Jasmine adalah seorang anak tunggal yang tak hanya memiliki paras cantik, namun juga memiliki hati yang baik.
Ia hidup di tengah-tengah keluarga yang sangat harmonis dan sangat menyayangi dirinya. Ayahnya adalah seorang redaktur media online dan memiliki sifat pengekang. Suatu hari, ada seorang anak laki-laki yang datang ke rumahnya dan hendak bertemu dengan Jasmine. Laki-laki itu bernama Muhammad Ramadan, merupakan mahasiswa sastra Inggris semester akhir dan aktif di bidang teater. Namun, ketika laki-laki itu ingin bertemu dengan Jasmine, ayah Jasmine malah mengusirnya karena pada saat itu sedang pandemi COVID-19. Ditambah lagi, ayahnya tidak suka dengan penampilan laki-laki itu karena berambut gondrong dan celana robek-robek seperti berandalan. Jasmine yang kecewa dengan ayahnya lantas bertanya kepada ayahnya mengapa ia tidak diperbolehkan berteman dengan laki-laki. Lalu ayahnya menjawab bahwa yang dilakukan ayahnya semata-mata hanya untuk melindungi dan menjaga Jasmine dari laki-laki yang ingin merusak putrinya itu. Ayahnya belum siap menerima kenyataan bahwa putrinya itu sudah beranjak dewasa. Hasil analisis cerpen Jasmine berdasarkan esai Sutarji, ditemukan beberapa kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, cerpen ini berhasil mengkonkretkan sistem moral yang dihidupkan dengan peristiwa dan karakter. Yang kedua, ide dan peristiwa dalam cerpen ini juga disampaikan secara sederhana sehingga alur jalan cerita dari cerpen ini mudah dipahami. Pada cerpen Jasmine ditemukan penyakit cerpen Indonesia berdasarkan esai Sutarji Kalzumbahri, yakni kesalahan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pada data pertama, terlihat salah satu kutipan yang menunjukkan tulisan Quran yang salah dalam penulisannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, penulisan Quran seharusnya ditulis dengan ejaan yang benar, yaitu Al-Quran. Hal ini menunjukkan kesalahan penggunaan bahasa Indonesia dari segi penulisan. Pada kutipan kedua, kesalahan terletak pada penulisan pakai. Kata tersebut merupakan kesalahan berbahasa. Kata tersebut seharusnya dituliskan sesuai dengan aturan yang benar, yaitu pakai. Pada kutipan ketiga, kesalahan berbahasa terletak pada penggunaan tanda seru pada kalimat "aku menahan tawa". Kalimat tersebut merupakan kalimat penjelas, bukan kalimat seruan atau perintah. Oleh karena itu, penggunaannya seharusnya menggunakan tanda titik, bukan tanda seru. Baik, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi apresiasi prosa fiksi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.